Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pekerja rentan mengalami kecelakaan kerja. Cacat tubuh dan tidak bisa lagi kerja menjadi resiko fatal yang tidak bisa dihindari. Selain perlu kesadaran baik pihak pekerja maupun pengusaha, pengawasan pemerintah dalam mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan menjadi hal yang penting. Dalam menjalin kehidupan, setiap manusia akan mencari cara bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara yang lazim dilakukan manusia adalah bekerja. Dari upaya dengan bekerja tersebut, nantinya akan diberi upah untuk melanjutkan hidup dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Namun dalam suatu pekerjaan, pekerja akan dibayangi dengan terjadinya resiko dari pekerjaan tersebut. Bahkan banyak dari pekerja harus mengalami kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian bagi pekerja tersebut. Salah satunya Ayi Topik. Pria yang berusia 43 tahun asal Jawa Barat ini. Ia tidak bisa kembali bekerja di perusahaan galangan kapal setelah mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2014 silam. Saat itu Ayi Topik sedang mengelas kapal tongkang dan jatuh dari ketinggian 10 meter. Naas baginya, saat peristiwa itu terjadi, ia tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar operasional yang diterapkan perusahaan. Dari kejadian tersebut, Ayi Topik mengalami patah tulang rusuk. Dengan keterbatasan kondisinya saat ini, Ayi Topik memilih untuk berjualan nasi di depan sebuah toko di Bida Asri, Batam Center. Memang sih waktu itu mungkin kecelakaannya memang harus celaka lah ya. Waktu itu kan seharusnya kita harus pakai APD, alat pelindung diri. Dan waktu itu mungkin kederaan dari saya, jadi saya seolah-olah kayak gak mempedulikan itu gitu kan. Ya akhirnya begitulah saya celaka, langsung jatuh. Nah, habis jatuh itu ya kita berobat. Habis berobat itu ya mungkin membuang waktu lama juga untuk penyembuhan. Sebenarnya sih berobatnya nggak terlalu lama, cuman yang untuk lama itu penyembuhannya kayak gitu. Berobat habis, akhir itu saya langsung balik pulang dari berobat itu. Waktu saya berobat pun itu ada check up setiap 2 minggu sekali. Misalkan kalau minggu ini baru minggu depan lagi gitu kan. Kayak gitu terus menerus, cuman dia nggak lama. Menurut data yang disampaikan oleh Kepala Unit Pelaksana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau, Wilayah Batam, Aldi Admiral, bahwa kecelakaan kerja yang terjadi di Kota Batam sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini telah mencapai 1.973 kejadian. Kita nggak ada data ya, karena ini kan kamu di UPT Batam. Jadi yang tercatat di kami ini sampai dengan bulan Mei itu 1.973. Itu yang bulan Juni belum kita lakukan percakapan, tapi data sampai dengan bulan Mei segitu juga. Itu kecelakaan kerja di semua perusahaan atau galangan atau apa? Di semua perusahaan secara umum itu yang terjadi di Kota Batam. Jadi ada beberapa kriteria, baik itu terjadi di tempat kerja maupun di lalu lintas. Jadi dari 1.973 itu hampir 50% itu kejadiannya ada di lalu lintas. Itu kalau di tempat kerja sisanya berarti. Jadi jumlahnya setengahnya kalau di tempat kerja. Aldi menambahkan bahwa kecelakaan kerja terjadi karena berbagai faktor, seperti human error, hingga perusahaan yang kurang dalam mengawasi pekerjaannya dengan tidak menyediakan alat pelindung diri yang layak.
Idealnya, setiap perusahaan harus memiliki ahli dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Bidang ini yang akan mengurusi setiap kebutuhan dan pengawasan dalam penyediaan APD bagi setiap pekerja. Terkait hal tersebut, Immanuel Kabat, manajer umum PT Palindo Marine Shipyard mengatakan bahwa edukasi mental bagi pekerja baru tidak boleh diabaikan, apalagi situasi bekerja di galangan kapal dinilai cukup berat. Para pekerja baru harus dilatih untuk menerapkan standar prosedur K3. Kecelakaan kerja memang tidak bisa dihindari karena ini berkaitan dengan mental. Pekerja-pekerja yang kita sudah terima itu kita edukasi supaya mental bekerjanya selamat berubah. Namun yang namanya mental ini kan bukanlah edukasi yang berkelanjutan yang diterima oleh pekerja sebelum bekerja di kapal. Layaknya tentara itu mereka dilakukan edukasi dari mulai pendidikan nol, pembentukan, sampai terus selama bekerja. Sedangkan pekerja kita kan bukan bekerja langsung dari awal di Palindo. Ada bekerja di tempat lain, sehingga mungkin mental bekerjanya belum bisa diharapkan seperti yang kita berikan. Namun, kami dari HSE selalu mengedukasi mereka secara hadir di lapangan, terus-menerus di jam kerja. Jadi kita selalu memberikan arahan, mengingatkan, misalnya nanti ada yang tidak mau pakai helm karena mungkin gatal, kemudian tidak mau pakai sarung tangan, itu kita ingatkan selalu. Kenapa? Karena kalau dia selamat, tentu untuk dirinya. Karena demikian. Jadi kalau ditanyakan kepada kami, kenapa kecelakaan kerja itu bisa berulang dan berulang lagi, itu adalah dari 100% skala itu 98% akibat dari mental pekerja. 2% itu hanya dari alat yang digunakan. Tingginya angka kecelakaan kerja yang berujung kematian seharusnya menjadi pengingat bagi para pekerja aktif. Alat pelindung diri sebagai bagian dari syarat keselamatan dan kesehatan kerja wajib dikenakan untuk memperkecil resiko kerugian fisik. Jika terjadi kecelakaan kerja, tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang-orang terdekat dan keluarga. Putri Lianti Amini melaporkan dari Batam.